Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Yengki Reneh Diana, beserta rekan saya, Kang Sahrul. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Unsur-unsur persepsi, di antaranya sensasi. Sensasi adalah respon yang langsung dari alat panca indera terhadap stimuli yang sederhana, seperti iklan, kemasan, atau merek. Yang kedua, ambang absolut, tingkat terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Seperti jarak di mana seorang pengendara dapat melihat billboard di jalan raya. Yang ketiga, persepsi subliminal, yaitu orang kadang terstimulasi di bawah tingkat kesadaran mereka. Stimuli yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar secara mungkin akan cukup kuat untuk dapat disadari oleh satu sel atau lebih penerima. Yang keempat, ambang diferensial, perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimuli, yaitu contoh Coca-Cola mendesain ulang kaleng label merah dengan bentuk tulisan tanda tangan untuk menjaga agar lebih baru atau agar tetap baru. Dinamika persepsi. Dinamika persepsi terdiri dua tipe masukan, yaitu stimuli fisik yang berdasar dari lingkungan luar. Yang kedua, stimuli kecenderungan tertentu seperti harapan, motif, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kualitas yang dirasakan atau dipersepsikan, kita membuat 4 kategori, yaitu isyarat intrinsik berkaitan dengan fisik produk seperti ukuran, warna, rasa, atau aroma. Yang kedua, isyarat ekstrinsik seperti harga, kemasan, iklan, dan dorongan support. Yang ketiga, kualitas jasa. Menilai kualitas lebih sulit daripada produk karena perbedaan karakteristik jasa dengan produk. Yang keempat, para pemasar perlu membekukan proses jasa suatu supaya memberikan konsistensi kualitas jasa. Berikutnya, tipe risiko yang dirasakan itu dari risiko fungsional, risiko fisik, risiko atau keuangan, risiko sosial, risiko psikologis, dan waktu. Risiko yang dirasakan ketidakpastian yang dihadapi para konsumen jika tidak dapat meramalkan konsekuensi keputusan pembelian mereka. Persepsi mengenai berbagai resiko, besarnya resiko tergantung pada orang, produk, situasi, dan budaya. Orang yang merasakan resiko rendah digolongkan pembuat kategori luas. Orang yang merasakan resiko tinggi digolongkan pembuat kategori rendah. Cara menangani resiko itu setia pada merek, memilih berdasarkan citra merek, mengandalkan citra toko, membeli model termahal, mencari jaminan. Persepsi subliminal, stimuli yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar secara sadar mungkin akan cukup kuat untuk dapat disadari oleh satu sel atau lebih penerima. Iklan subliminal terdiri dari dua, yaitu teori pengaruh inkremental, yaitu iklan yang dimuat berulang-ulang dan bahkan menjengkelkan. Yang kedua, teori gerakan psikodinamis rangsangan, yaitu dikaitkan dengan seks atau yang lucu. Apakah pendekatan subliminal efektif? Penelitian yang ekstensif
telah membuktikan bahwa iklan subliminal tidak menghasilkan perubahan perilaku untuk membeli barang atau jasa. Walau ada bukti bahwa stimuli subliminal dapat mempengaruhi reaksi afektif, tapi tidak ada bukti bahwa stimuli subliminal dapat mempengaruhi motif atau tindakan konsumsi. Seleksi perseptual. Secara tidak sadar, konsumen memilih stimuli pada yang akan mereka rasakan. Stimuli mana yang terpilih tergantung pada dua faktor. Satu, pengalaman konsumen sebelumnya. Yang kedua, motif konsumen pada waktu itu. Pemilihan stimuli bergantung pada sifat stimulus. Kontras merupakan satu sifat stimulus yang dapat menarik perhatian. Harapan. Orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Yang berikutnya, motif. Orang cenderung memperhatikan hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan. Konsep-konsep berkaitan dengan seleksi persepsi. Pembukaan diri yang selektif, perhatian yang selektif, pertahanan terhadap persepsi, dan halangan persepsi. Prinsip pengelompokan persepsi. Satu, figur dan dasar. Yang kedua, pengelompokan. Yang ketiga, penyelesaian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.